Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat semua, terutama para mahasiswa kampus IKMI Rizkina Cikarang, Bekasi, dan semua dosennya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan materi yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nilai untuk beberapa mata kuliah. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sadri, mahasiswa IKMI Rizkina kelas eksekutif. Saya ngambil jurusan Teknik Informatika. Saya masuk ke IKMI Rizkina ini ada info dari teman saya bahwa kampus IKMI Rizkina ini punyai tempat yang cukup strategis. Kemudian saya mencoba untuk ke sana bersama teman saya dan bertanya kepada pihak kampus bagaimana caranya agar saya dapat masuk berkuliah di tempat ini. Ternyata setelah saya bertanya, sangat mudah untuk masuk ke sana. Kita tinggal datang ke kampus, mendaftarkan diri, dan ikuti prosedur selanjutnya. Adapun alternatif lain untuk mendaftarkan ke sana melalui website resmi IKMI Rizkina, yaitu ikmirizkina.com. Kita di sana dapat mendaftarkan diri secara online. Mungkin itu sekilas tentang diri saya dan kampus tempat saya kuliah. Langsung saja mungkin ke materi yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadri. Saya mahasiswa semester 6 dari kelas eksekutif. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan tinggi. Dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat yang pertama pendidikan agama, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa, dan sebelum peraturan pemerintah keluar maka keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22. Selanjutnya adalah identitas nasional. Yang pertama Garuda Pancasila, yang kedua Garuda Pancasila menunjukkan jiwa yang dinamis dan optimis. Lambang Garuda Pancasila terdiri atas 3 bagian. Yang pertama burung Garuda yang berdiri tegak mengepakkan sayapnya ke kiri dan ke kanan, kepala menoleh tegak dan ke kanan, bermakna Garuda diambil dari peradaban Indonesia. Garuda menoleh ke kanan melambangkan kebaikan. Selanjutnya adalah perisai berbentuk jantung. Perisai melambangkan perlindungan. Garis melintang di tengah perisai melukiskan garis khatulistiwa. 5 lukisan nur cahaya, rantai bermata bulat dan persegi, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Di dalam perisai melambangkan sila Pancasila. Saloka atau semboyan tertulis pada pita yang dicengkram Garuda. Saloka dipetik dari buku Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular di Kerajaan Majapahit. Warga negara, warga suatu negara yang ditetapkan undang-undang. Kewarganegaraan, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara negara dengan negara yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Pewarganegaraan atau tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan. Asas kewarganegaraan ada ius sanguis,
ada ius soli, ius sanguis atau law of the blood. Warga negara Indonesia. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa asing yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Warga negaraan Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang berdasarkan kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan Indonesia, ius sanguinis, ius soli secara terbatas. Ius sanguinis terdiri dari ayah dan ibu warga negara Indonesia, ayah warga negara Indonesia, ibu asing, ibu negara Indonesia, sedangkan ayah dari warga asing. Ibu warga negara Indonesia, ayah tak punya warga negaraan, anak dari ibu Indonesia di luar perkawinan yang sah. Anak dan ibu warga negara asing diakui ayah Indonesia sebelum umur 18 tahun. Ius soli terbatas. Selanjutnya adalah negara. Harold J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian masyarakat. Menurut Robert M. McIver, negara adalah suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat di suatu wilayah. Yang selanjutnya adalah sifat negara. Yang pertama, memaksa agar peraturan perundang-undangan ditaati. Yang kedua, memakai kekerasan fisik secara legal. Yang selanjutnya adalah monopoli, terdiri dari menetapkan tujuan bersama masyarakat. Suatu aliran yang bertentangan dengan tujuan bersama dilarang. Mencakup semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua. Mencegah pembiaran seseorang. Unsur dari suatu negara. Yang pertama adalah wilayah, terdiri dari darat, laut, dan udara. Yang kedua adalah rakyat atau penduduk, sekumpulan orang yang telah sadar bernegara. Yang ketiga adalah pemerintah, badan yang berfungsi dan mengurus negara. Yang keempat adalah kedaulatan, wewenang kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang. External sovereignty. Adapun tujuan dan fungsi negara, yang pertama adalah tujuan negara menurut Roger Saltout memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Menurut Harold Lasky, menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan mereka secara maksimal. Adapun fungsi negara, yang pertama adalah melaksanakan penertiban. Tujuannya agar mencapai tujuan bersama, cegah konflik, stabilisator. Yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan dan memakmurkan rakyatnya. Terjadinya suatu negara. Yang pertama, teori kenyataan, teori ketahanan, teori perjanjian, teori penaklukan. Yang kelima adalah teori kekuatan. Yang keenam, teori keturunan, teori organis, teori alamiah, teori filosofis. Yang ke-10 adalah teori historis. Yang selanjutnya adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari beberapa lambang yang tadi telah dijelaskan. Ada kepala banteng, pohon ceringin, bintang, rantai, dan padi dan kapas. Inti sila-sila Pancasila itu meliputi yang pertama adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil. Tuhan yaitu sebagai causa prima, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri, rakyat yaitu unsur mutlak negara, yang terakhir adil yaitu memberi. Sejarah Pancasila.
Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengukuhkan dasar-dasar sebagai berikut: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan, ketuhanan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya dalam tanggal 1 Juni itu. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Adapun rumus penetapan Pancasila, yang pertama, rumusan pertama Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 45. Yang ketiga, Muqaddimah pada tanggal 27 Desember 1949. Yang keempat, Muqaddimah Undang-Undang Dasar sementara pada tanggal 15 Agustus 1950. Yang kelima, rumusan kedua yang dijiwai. Adapun gerakan G30S PKI. Apakah yang dimaksud dengan G30S PKI itu? Mengapa 1 Oktober menjadi Hari Kesaktian Pancasila? Pancasila sebagai ideologi. Pengertian ideologi di sini berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap, sifatnya yang harus dapat dicapai, sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar. Pengertian Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok. Adapun tujuan serta fungsi Pancasila, kita lihat kembali pada definisi Pancasila, yaitu sebagai landasan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang selanjutnya adalah hak asasi manusia. Apakah hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Adapun macam-macam hak asasi manusia, yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal right, yang kedua hak asasi politik atau political right, hak asasi hukum, legal equality right, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, yang terakhir adalah hak asasi sosial atau social culture right. Adapun perbuatan yang melanggar HAM, yang pertama adalah diskriminasi. Adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Adapun pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh suatu undang-undang. Adapun Komnas HAM, Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
Yang selanjutnya adalah tujuan Komnas HAM. Tujuannya yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia di Indonesia. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang demokrasi. Demos kratos, itu adalah asal kata dari demokrasi. Demokrasi konstitusional, ciri-cirinya pembatasan kekuasaan, pembatasan dengan konstitusi, tidak sewenang-wenang kepada warga negara. Konstitusional, setiap negara mempunyai khas atau ciri-ciri kedaulatan rakyat atau demokrasinya disebabkan karena kebudayaan, sejarah, pandangan hidup, dan apa yang ingin dicapainya. Negara Indonesia memiliki sistem demokrasi Pancasila yang asli lahir dari bangsa Indonesia. Adapun bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan, yang pertama adalah pemerintahan monarki yang terdiri dari monarki mutlak, monarki konstitusional, monarki parlementer, dan adapun pemerintahan republik. Kekuasaan dalam pemerintahan menurut teori trias politika oleh John Locke ada terdiri dari legislatif, eksekutif, federatif, yudikatif, dan menurut Montesquieu sistem pemerintahan negara terdiri dari pemerintahan diktator, pemerintahan parlementer, pemerintahan presidensial, dan pemerintahan campuran. Adapun sejarah perkembangan demokrasi pada abad ke-6 sebelum Masehi, Yunani daerah demokrasi terdiri dari struktur sosial feodal, terdiri dari pimpinan agama, bangsawan, dan rakyat jelata. Adanya timbul perlawanan. Selanjutnya Renaissance, kembalinya kesusastraan dan kebudayaan Yunani. Adapun pembatasan kekuasaan ini disebut Resistance atau aliran kontinental. Menurut Immanuel Kant, San usul-usulnya hak manusia, pemisahan, peradilan administrasi dalam perselisihan. Sedangkan adapun International Commission of Juris atau di Bangkok pada tahun 1965 menurut Rule of Diverse. Di samping hak politik, hak sosial, ekonomi pun diakui. Dibentuk standar dasar sosial ekonomi, penyelamatan masalah kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran. Pemerintahan bertugas menyelenggarakan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat, campur tangan pemerintah dalam individu. Adapun demokrasi Indonesia yaitu prinsip terdiri dari persamaan, keseimbangan hak dan kewajiban, kebersamaan yang bertanggung jawab, musyawarah untuk mufakat, mewujudkan keadilan sosial, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Adapun unsur-unsur penting dalam demokrasi, keterlibatan warga negara dalam membuat keputusan politik, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdiri dari konsep kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan di tangan rakyat.
ada dalam pembukaan undang-undang pada alinea keempat. Yang kedua, pasal 1 ayat 2. Selanjutnya, pembagian kekuasaan terdiri dari kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, kekuasaan eksekutif, yudikatif, legislatif, dan inspektif. Konsep pengawasan terdiri dari DPR, mempunyai fungsi anggaran. DPR memegang sepenuhnya kekuasaan legislatif. DPR menguasai pemerintah melalui kewenangannya sebagai badan legislatif. Adapun hak interpelasi, hak angket, hak usul atau pendapat. Selanjutnya BKP. Konsep partisipasi terdapat pada pasal 27, pasal 28, pasal 27 dan 28, pasal 33. Selanjutnya kita akan membahas konstitusi. Istilah konstitusi mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Konstitusi dalam pengertian sempit berarti piagam dasar atau undang-undang dasar ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar dari suatu negara. Adapun fungsi konstitusi yaitu menentukan pembatasan terhadap kekuasaan. Sebagai suatu fungsi konstitusionalisme memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal, baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki, kepada organ-organ kekuasaan negara. Adapun struktur ketatanegaraan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang 1945. Sebelumnya MPR, Presiden atau Wakil Presiden, DPR, DPKB. Sifat-sifat konstitusi terdiri dari yang formil dan material. Formil berarti tertulis, materialnya berisi hak-hak pokoknya sengaja bagi rakyat dan pemerintah. Adapun fleksibel dan rigid, rigid berarti kaku atau keras, solid untuk dilakukan perubahan berbeda dengan perundang-undangan biasa yang fleksibel. Adapun metode perubahan konstitusi, yang pertama adalah referendum, perubahan ditentukan oleh rakyat. Yang kedua adalah konvensi ketatanegaraan, perubahannya berdasarkan sistem ketatanegaraan. Adapun aliran dalam ilmu negara atau Plato, konsepsi polis negara, kota, tidak ada definisi tegas tentang negara. Plato hanya menggambarkan bentuk negara ideal. Negara jiwa manusia yang punya 3 kemampuan, yaitu kehendak dan lain-lain. Teori hakikat negara terdiri dari teori ketuhanan, teori perjanjian, teori kekuasaan, teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan negara.
Selanjutnya adalah wawasan Nusantara. Kita di sini akan membahas wawasan Nusantara. Terjadi sistem nilai, wawasan, pola pikir, pola sikap, pola perilaku, falsafah nasional atau ideologi. Terdiri wawasan nasional, pola pikir nasional, pola sikap nasional, dan pola perilaku nasional. Wawasan Nusantara, wawasan nasional bangsa Indonesia, pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung dan pengembangannya di tengah-tengah bangsa lain berdasarkan Pancasila. Pandangan bangsa Indonesia tentang dirinya, bangsa Indonesia pluralis multidimensional, Pancasila, perbedaan atau kodrat. Adapun pandangan bangsa Indonesia tentang lingkungannya, yang pertama Pancasila, ada kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Yang kemudian lingkungan hidup bangsa Indonesia pluralistis multidimensional. Adapun kaitan wawasan nasional dapat kita baca di sini adalah wawasan nasional, wawasan Nusantara, ideologi bangsa atau Pancasila, terdiri dari demokrasi. Selanjutnya adalah nilai-nilai pokok wawasan Nusantara adalah persatuan dan kesatuan. Yang pertama kewilayahan, kedua satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan hankam, yang selanjutnya satu konsep ketuhanan, yang selanjutnya juga lingkungan hidup. Selanjutnya adalah tujuan wawasan Nusantara, arah ke dalam, mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan bangsa, baik alamiah maupun sosial. Arah keluar, terciptanya perdamaian atau ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun konsep dari kewilayahan, yang pertama perkembangan hukum laut. Apakah laut dapat dimiliki? Nulis menyatakan laut awalnya tidak ada pemiliknya, karena itu dapat dimiliki oleh negara manapun atau tertutup. Menurut teori komunis, laut adalah milik masyarakat dunia, karena itu tidak boleh dimiliki oleh negara manapun atau dalam istilahnya bebas. Anglo-Norwegian Fisher Kissy pada tahun 1951, pelaut Inggris memasuki laut Norwegia. Ada konflik Norwegia-Inggris, Mahkamah Internasional, prinsip kepulauan. Adapun perkembangan konsep kewilayahan di Indonesia pada tahun 1939, teori Liazinsen, wilayah Indonesia terpecah oleh laut, teorinya sendiri. Ada ekonomi dan keamanan. Dapat kita lihat di sini adalah perkembangan kewilayahan Indonesia. Deklarasi Landas Konstituen adalah segala sumber mineral dan sumber kekayaan alam lainnya dilandas komitmen merupakan milik Indonesia.
alias kontinen Indonesia. Adapun zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang pertama faktor perimbangan, terdiri dari persediaan ikan dunia, pembangunan nasional, si rejim hukum laut, terdiri dari hak. Adapun di sini adalah grafiknya, terdiri dari landasan kontinen, garis pangkal lurus, Okhotsk Zone, National Airspace, International Airspace dan Water, Territorial Continuous Zone. Adapun ajaran Friedrich Ratzel, negara dianalogikan dengan organisme. Yang pertama, ruang hidup, siklus kehidupan. Negara merupakan ruang hidup yang ditempati kelompok atau kekuatan politik. Membenarkan hukum. Rudolf Gehlen, negara organisme hidup atau intelektual, tujuan ruang yang luas, agar dan kekuatannya.